Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat berupa masuk di bulan Ramadan ini, di mana bulan-bulan sebelumnya kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang kita memasuki bulan Ramadan. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kita bulan Ramadan, kita gunakan untuk apa? Karena masalahnya adalah bukan sekedar kita masuk di bulan Ramadan. Bukan masalahnya ketika kita di bulan Ramadan ini kita masih dalam keadaan hidup. Bukan itu. Namun yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apakah meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, atau justru sebaliknya, ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita masih menjalankan perbuatan maksiat. Kita masih suka menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa memasuki bulan Ramadan ini adalah memanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menganggap bahwasanya bulan Ramadan ini karena tidak boleh beribadah di masjid sehingga mereka memiliki banyak waktu luang, memiliki banyak waktu tidak berguna. Ini muncul apabila dia tidak mengetahui keutamaan waktu dan dia tertipu dengan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Nikmat as-sihhah yaitu kesehatan, wal faragh dan waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya betapa banyak dari manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini. Mereka terkadang tidak menyadari bahwasanya waktu luang ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan untuk memanfaatkan waktu ini ya tentu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa-masa saat ini di mana kebanyakan manusia mereka di rumah-rumah karena memang tidak bisa beraktivitas di luar rumah, bahkan ibadah pun dibatasi. Sehingga waktu ini bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diberikan waktu luang, namun dia sakit. Ada orang yang memiliki kesehatan, namun sangat sibuk. Dan sekarang alhamdulillah kebanyakan kita masih memiliki dua kenikmatan ini. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya penyakit, ya kita tentu berdoa kepada Allah agar segera diangkat penyakitnya. Namun bagi yang kita sehat, nah sekarang kita sudah memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu-pintu surganya. Artinya adalah memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal dengan sebanyak-banyaknya. Tentu banyak dengan kualitas yang baik. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Digunakan untuk baca Al-Quran, berzikir, untuk hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Karena waktu ini juga diantara hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak di hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, untuk apa dia manfaatkan, untuk apa dia gunakan. Apakah waktunya untuk main game saja, main HP saja tanpa ada manfaatnya? Ini mungkin dari sisi amalannya belum mengarah kepada perbuatan maksiat. Akan tetapi apa yang dikerjakannya tersebut itu melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau waktunya tadi digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk apa? Umur kita gunakan untuk apa? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal waktu, maka seluruh manusia rugi kecuali 4 hal saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh seluruh manusia dalam keadaan rugi, semua merasakan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal yang soleh. Jadi agar kita tidak rugi, waktu kita tidak rugi, agar kita menjadi orang yang beruntung, kita memperbanyak amal yang soleh. Apalagi di bulan penuh dengan panen pahala ini, yaitu di bulan Ramadan. Wa tawasaw bil haq, dan juga hendaknya kita saling menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan. Kita seru manusia, bukan malah kita mengajak manusia ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, melakukan perbuatan maksiat sudah berdosa. Apalagi kalau mengajak orang lain. Maka karena kita tidak bisa kalau kita tidak menggunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, pasti akan digunakan hal yang buruk. Maka dari itu kita berusaha untuk menggunakannya untuk hal-hal yang baik saja. Setelah kita melakukan hal yang baik, kita menasihati orang lain. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Karena menasihati dalam kebenaran itu juga tidak selalu mendapatkan akan diterima, tidak mendapatkan penerimaan dari orang lain. Terkadang ketika kita mengajak orang lain ditolak, bahkan terkadang dimusuhi. Makanya kita diperintahkan untuk saling menasihati dalam kesabaran. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an, untuk membantu orang lain dan amal-amal ibadah yang lainnya, sehingga kita pun tidak keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan rugi. Wallahu taala alam.